Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara azan dan iqamah. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Secara bahasa, azan berarti pemberitahuan atau seruan. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ketiga. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nas. Dan ini adalah seruan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia. Adapun yang dimaksud dengan azan secara istilah adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat 5 waktu. Dan dilafazkan dengan lafaz tertentu. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama berselisih pendapat tentang hukum azan. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum azan adalah sunnah muakkad. Namun, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum azan adalah fardu kifayah. Akan tetapi perlu diingat, hukum ini hanya berlaku bagi laki-laki. Wanita tidak diwajibkan atau juga tidak disunahkan untuk melakukan azan. Pendengar yang budiman, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pelaksanaannya, azan memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu masuk waktu sholat. Berkaitan dengan telah masuk waktu sholat, bahwa ini merupakan syarat sahnya azan. Artinya, syarat sah azan adalah telah masuk waktu sholat. Sehingga azan yang dilakukan sebelum waktu sholat masuk, maka tidak sah. Akan tetapi terdapat pengecualian pada azan subuh. Azan subuh diperbolehkan untuk dilaksanakan 2 kali, yaitu sebelum waktu subuh tiba dan ketika waktu subuh sudah tiba, yaitu terbitnya fajar shadiq. Kemudian syarat yang kedua yaitu berniat untuk azan. Hendaknya seseorang yang akan azan berniat di dalam hatinya, tidak dilafazkan dengan lafaz tertentu bahwa ia akan melakukan azan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, azan dikumandangkan dengan bahasa Arab. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, para ulama menjelaskan bahwa azan itu disyaratkan dengan bahasa Arab. Artinya tidak sah azan kecuali menggunakan bahasa Arab. Di antara para ulama yang menjelaskan adalah ulama dari mazhab Hanbali, dari mazhab Hanafi, dan juga dari mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat, tidak ada lahan atau pengucapan lafaz adzan yang merubah makna. Maksudnya adalah, hendaknya adzan terbebas dari kesalahan-kesalahan pengucapan, yang hal tersebut bisa merubah makna azan. Lafaz-lafaz azan harus diucapkan dengan jelas dan benar. Kemudian yang kelima, lafaz azan diucapkan sesuai dengan urutan. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, hendaknya lafaz azan yang diucapkan sesuai dengan urutan sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Adapun bagaimana urutannya nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang keenam, lafaz azan diucapkan secara bersambung.
Maksudnya adalah hendaknya antara lafaz azan yang satu dengan yang lainnya diucapkan secara bersambung tanpa dipisah oleh sebuah perkataan maupun perbuatan di luar azan. Akan tetapi diperbolehkan berkata atau berbuat sesuatu yang sifatnya ringan, seperti bersin. Dan yang terakhir, saudara kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, azan diperdengarkan kepada orang yang tidak berada di tempat muadzin. Azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin haruslah terdengar oleh orang yang tidak berada di tempat seorang muadzin melakukan azan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengeraskan suara atau dengan alat pengeras suara. Selanjutnya pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, azan pun memiliki sifat yang harus kita ketahui bersama. Berkaitan dengan hal ini, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Zaid. Ia mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW telah sepakat untuk menabuh lonceng, padahal beliau membencinya karena menyerupai kaum Nasrani. Aku bermimpi berpapasan dengan seorang pria di malam hari. Ia mengenakan 2 pakaian hijau sambil membawa lonceng. Aku bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng?" Ia bertanya, "Apa yang kau perbuat dengannya?" Aku menjawab, "Kami menggunakannya untuk menyuruh sholat." Lalu dia mengatakan, "Maukah kau kutunjuki cara yang lebih baik dari itu?" Aku bertanya, "Tentu." Lalu ia berkata, "Katakanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa azan itu memiliki lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Kemudian, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan seorang muadzin ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa azan hendaknya dilakukan dalam keadaan suci. Hal ini berdasarkan dalil-dalil umum yang menganjurkan agar manusia dalam keadaan suci tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, azan dalam keadaan berdiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Berdiri, wahai Bilal, serulah manusia untuk melakukan sholat." Kemudian yang ketiga, azan menghadap kiblat. Yang keempat, memasukkan jari ke dalam telinga. Ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh sahabat Bilal ketika azan, sebagaimana yang tergambar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya yang kelima, yaitu menyambung tiap 2 takbir. Maksudnya adalah menyambungkan kalimat Allahu Akbar, tidak dijeda antara keduanya. Kemudian yang keenam, yaitu menoleh kepala ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan menoleh kepala ke kiri tatkala mengucapkan hayya 'alal falah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang terakhir, saudara pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, yaitu menambahkan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu pembahasan tentang iqamah. Iqamah secara istilah maknanya adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera didirikan dengan menyebut lafaz-lafaz yang secara khusus. Hukum iqamah sama seperti dengan hukum azan.
yaitu fardu kifayah, dan hukum ini juga tidak berlaku bagi kaum wanita. Saudara kaum muslimin, berkaitan dengan iqamah juga memiliki sifat-sifat tertentu sebagaimana di dalam azan. Yaitu ketika seseorang mengumandangkan iqamah, maka ada lafaz iqamah yang sudah ditentukan atau yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz iqamah yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saudara kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum, berkaitan dengan pembahasan tata cara azan dan iqamah ini mungkin timbul pertanyaan di antara kita. Apakah yang melaksanakan iqamah harus orang yang mengumandangkan azan atau tidak? Maka berkaitan dengan hal tersebut, sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah hanya dianjurkan tetapi tidak wajib. Sebagaimana kebiasaan sahabat Bilal, beliau yang azan, beliau pula yang iqamah. Dan juga diperbolehkan hukumnya jika yang azan dan iqamah adalah orang yang berbeda. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah penjelasan singkat tentang tata cara azan dan iqamah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.